Selamat, karena secara kesehatan keuangan baik dan secara apapun yang kalian lakukan ini akan bertumbuh dengan pesat di kemudian hari. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Banyak di antara kalian yang bertanya kepada saya tentang zodiak dan apa yang harus diwaspadai, terutama jika di awal bulan seperti sekarang ini. Maka gak usah lama-lama, kita akan bikin beberapa series. Selama 1 minggu saya akan jelaskan tentang zodiak. Dan ini akan terjadi di setiap bulan. Maka untuk kalian semua yang bertanya-tanya harus mewaspadai apa, dan nanti setelah video ini saya akan lebih in-depth lagi akan seperti apa dan sebagainya. Maka jangan kemana-mana, nyalakan tombol subscribe dan juga loncengnya, karena nanti kalian akan bisa mewaspadai apa yang harus kalian lihat untuk zodiak kalian di bulan November ini. Dan terutama hal yang berkaitan dengan apakah mimpi kalian akan tercapai, apakah ternyata ada rezeki besar yang akan masuk, apakah ternyata pasangan kalian hanya ghosting atau benar-benar memberikan sebuah komitmen dan yang lain-lain. Maka daripada itu saya nggak usah lama, kita akan lihat. Yang pertama, ini adalah apa yang harus diwaspadai dan akan terjadi selama November ini untuk setiap zodiak. Saya akan bacakan mulai dari Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio serta Sagittarius. Saya akan tarikan 3 kartu, tapi ini nggak akan lama, jadi kalian stay di sini, oke? 3 kartu yang pertama saya tarikan untuk Capricorn. Kira-kira kalian harus waspada dalam apa saja? Di sini ada kartu The Seven of Pentacles, The Wheel of Fortune, dan The Emperor. Pada dasarnya kalau saya lihat ini ada 2 kartu Pentacles, maka lebih fokus kepada kesehatan dan keuangan kalian. Ini artinya bukan percintaan, nggak ada masalah atau apa, tapi ternyata percintaan kalian itu akan sangat-sangat berkaitan dengan kondisi kesehatan dan juga keuangan kalian. Dan untuk ini kalau menurut saya lihat bahwa fokusnya di 2 itu. Nah, nanti kita akan in-depth di konten yang lainnya. Tapi overall yang ingin saya bacakan di sini adalah, rupanya di awal bulan ini akan terjadi sesuatu yang berkaitan dengan keuangan yang nggak seperti yang kalian perkirakan. Mungkin pendapatan kalian berkurang. Mungkin orang yang harusnya bayar utang ini telat, atau mungkin kalian harus bayar cicilan tapi akan terlambat. Tapi bukan tidak terbayarkan. Jadi pada dasarnya masih tetap ada uang. Tapi di tengah bulan nanti terjadi apa yang dinamakan ini semuanya berbalik menjadi untung. Tapi kalian juga harus waspada. Artinya kalau di awal bulan ternyata untung, bisa jadi di belakangnya jadi buntung. Jadi kalau di sini hati-hati masalah keuangan. Jadi untuk para Capricorn di sini butuh yang dinamakan ketegasan. Oke, Emperor ini adalah bagaimana kita lebih dewasa, lebih tegas untuk menentukan apa yang harus kita tahan untuk beli, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Dan dengan ini semua harapannya sesuatu yang di awal bulan ini tidak seperti yang diinginkan akan soon menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan di kemudian hari. Oke, waspadai 3 kartu ini. Dan karena ini setiap bintang, maka saya akan masukkan lagi dan saya akan acak lagi, karena bisa jadi mereka di bintang yang lain akan mendapatkan kartu yang hampir sama juga. Nah, sekarang untuk Aquarius, apa yang harus kalian waspadai? Jika Capricorn harus mewaspadai keuangan, juga kesehatan. Oke, kalau kesehatan, sorry, tadi saya lupa cerita. Artinya untuk para Capricorn juga kesehatannya di awal ini mungkin kurang baik. Rupanya kalian kurang bisa terlalu menyesuaikan diri dengan pancaroba dari musim panas ke musim dingin. Agak drop. Dan hati-hati kalau nanti sampai ada gelombang ketiga COVID-19 ini, kalian sangat rentan untuk terkena. Maka daripada itu, untuk Wheel of Fortune agar terjadi banyak hal yang positif di sini, cobalah untuk menaikkan gizi dan imun kalian. Intinya itu, dan juga ketegasan untuk kalian ini tahu diri kalian sendiri. Nggak boleh kecapean, cukup tidur, dan juga harus memperhatikan pola dan asupan gizi kalian. Oke, untuk Aquarius kita akan lihat apa yang akan didapatkan. Oke, ada kartu The Nine of Pentacles, ada kartu The Six of Swords, dan ada kartu The Ten of Swords. Oke, didominasi oleh pedang. Pedang sendiri adalah pikiran yang berhubungan dengan logika, dengan kemampuan kita untuk merencanakan sesuatu, dan ini sesuatu yang make sense, bisa dihitung down to numbers, dan sesuatu yang sifatnya itu nyata, bukan sesuatu yang halu-haluan di situ. Nah, kita lihat bahwa yang paling penting di sini adalah jagalah kesehatan. Rupanya juga kalian diminta untuk walaupun kalian ini tidak ringkih, kalau di Capricorn tadi kan ringkih. Nah, di sini kalian ini perlu untuk benar-benar bisa membuat diri kalian prima. Maka
kalian yang selama kemarin prima dan sekarang ini juga masih di puncak, cobalah untuk tetap prima. Juga masalah keuangan, rupanya ada sedikit dari Oktober uang-uang yang tersisa, jangan dihabiskan dulu. Kamu tahu bahwa ini adalah jumlah yang tidak biasanya, jumlah yang besar. Tapi sepertinya kalau mengingat ada dua ini tadi, maka kalian sepertinya akan membutuhkan uang itu di kemudian hari. Nah, ada kartu The Six of Swords. Di sini diperlukan sebuah pemikiran yang rupanya selama ini cita-cita kalian, harapan kalian ini ketinggian, terlalu ngoyo. Apapun yang kalian lakukan ini terlalu kuat dan kayaknya kalian harus lebih realistis. Nah, cobalah untuk menghitung ulang lagi. Jika kalian ternyata harus mundur sedikit atau berpindah ke tempat yang lebih tenang atau merekalkulasi tujuan kalian, lakukan saja. Karena ini adalah satu hal yang kalau kalian paksakan, yang akan terjadi adalah kalian akan ketakutan sendiri, terbunuh oleh asumsi kalian, terbunuh oleh perhitungan kalian sendiri, dan kalian akhirnya meninggalkan mimpi kalian itu tadi. Sesuatu yang seharusnya ini kalian kejar, kalian dapatkan nanti, tapi rupanya akan jadi sesuatu yang kurang baik di kemudian hari. Maka daripada itu, hati-hati. Dan saran saya untuk kalian semua yang berbintang Aquarius di sini, memang masalah kesehatan dan masalah keuangan ini berpotensi mempengaruhi. Tapi kalau dilihat dari sini, kalian akan baik-baik saja. Fokuslah kepada kalkulasi mimpi dan keinginan kalian. Ingat, apapun itu namanya mimpi, memang nggak ada yang ketinggian. Tapi keinginan untuk secepat apa meraih mimpi itu membutuhkan logika. Dan ini perlu kalian untuk menghitung ulang lagi saat ini sebelum nanti tengah bulan, akhir bulan, dan banyak hal yang harus kalian pikirkan. Oke, sekarang kita masuk ke Pisces. Kira-kira apa yang harus diwaspadai untuk Pisces ini? Oke, kita akan lihat. Saya akan acak. Dan 3 kartu untuk Pisces. 1, 2, 3. Kartu apa yang akan didapatkan oleh Pisces? Oke. Pasangan kalian, orang-orang yang saat ini mencintai dan menyayangi kalian, ini adalah orang yang akan berpengaruh terhadap November ini akan seperti apa. Dan rupanya hubungan asmara kalian, hubungan kalian dengan pasangan kalian ini sangat berefek di akhir penghujung tahun ini, di bulan mulai penghujung tahun ini. Di November ini mungkin kalian harus mengerahkan hubungan kalian ini sebagai sebuah bantuan agar kalian bisa melakukan banyak hal yang akan terjadi di belakang ini tadi. Jadi untuk ini, kalau saya pikir di sini, perhatikan tentang hubungan kalian, karena ternyata kartu ini meminta kalian untuk pay attention. Ini satu hal yang berpotensi baik, tetapi jika ternyata tidak disadari dan malah terjadi sesuatu yang tidak baik, maka ini akan menjadi pengaruh yang buruk kepada kartu yang lainnya. Nah, kalau untuk orang-orang yang belum memiliki pasangan, ini adalah bahwa ada orang di luar sana yang menginginkan kalian, menyayangi kalian, yang siap membantu. Dan ini tidak harus hubungannya dengan asmara. Ini bisa jadi adalah orang tua kita, sahabat kita, orang yang kita sayangi, tapi memiliki satu kesamaan rasa, suatu kesamaan emosi yang akan sangat berpengaruh terhadap apapun dan pencapaian kalian di bulan ini. Jadi misalkan ada yang ingin hutangnya bisa terbayarkan, maka pasangan ini berpengaruh erat. Bukan arti mereka yang bayarin, bisa jadi mereka ini mendapatkan info untuk kalian bisa menyelesaikan ini tadi. Atau misalkan ada yang cita-citanya ingin terwujud, yang lain bekerja di luar negeri. Nah, ternyata pasangan ini memberikan satu jalan agar ini bisa terwujud sesegera mungkin. Nah, kartu yang berikutnya adalah kalian terlalu berpikir panjang, terlalu banyak perhitungan, kurang spontanitas. Ini meminta kalian untuk lebih melakukan leap of faith, lakukan sesuatu yang mungkin kalian takut atau ragu, tapi lakukan saja. Karena kalau kalian di sini terlalu berhati-hati, takut bahwa apapun yang akan terjadi ini nanti akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik, maka hal tersebut malah akan merusak mood dan juga apa yang ingin kalian lakukan. Tujuan kalian satu, cara melakukannya itu bisa banyak. Dan jika kalian ternyata salah, segera perbaiki. Tapi jika kalian tetap diam, kudanya nggak dihela, ini hanya akan menghabiskan satu hal yang tidak akan bisa kita beli, yaitu waktu. Dan yang terakhir di sini adalah nanti di akhir bulan, hati-hati juga terhadap apapun yang kalian anggap ini adalah pencapaian cita-cita, ternyata itu yang mengungkung diri kalian sendiri. Nah, ada kalanya kita di sini mengerti dan mencoba untuk memilahkan mana yang harus dilakukan hari ini, mana yang belum. Dan kalau kartu ini muncul, ini meminta kalian untuk mengetahui bahwa sebenarnya cara untuk terbebas dari kungkungan itu tadi adalah dengan kita mungkin tidak memikirkan itu, meletakkan itu sekian waktu dulu, atau merekalkulasi seperti yang dilakukan oleh Capricorn tadi. Dan kalau boleh saya bilang di sini, ini adalah saran yang baik untuk kalian semua, lebih tenang dulu,
santai dulu, dan kalian tahu bahwa sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana membuka ikatan matanya agar kalian tidak terkungkung oleh keinginan kalian dan harapan kalian ini bisa terwujud sesegera mungkin. Maka 3 kartu ini sangat penting dan hati-hati serta waspadai. Saya akan bahas lagi in-depth nanti di konten yang berikutnya. Nah, sekarang kita beranjak ke Aries. Kira-kira apa yang harus diwaspadai dan kira-kira apa yang akan mereka ini dapatkan dan apa yang kalian akan kehilangan nanti. 1, 2, 3. Oke. Didominasi oleh kartu Wands, tapi saya akan cerita. Tapi ini berarti berhubungan dengan apapun yang menjadi harapan kalian di masa depan yang akan merubah hidup kalian. Ingat, kalau pedang itu adalah langkah secara strategis, apa yang harus kalian lakukan secara nyata. Kalau pedang ini adalah jangka panjang dan keinginan kalian agar kalian bisa mendapatkan cita-cita dan kalian melihat hidup kalian itu 5-10 tahun lagi akan seperti apa. Nah, pedang adalah menentukan tiap bulan dan tahunnya atau mungkin minggunya kalian harus melakukan apa. Oke, yang pertama, the Six of Wands. Saya lihat di sini bahwa ada satu cita-cita lama yang akan kembali, dan ini adalah sesuatu yang selama kemarin kalian perjuangkan, sempat kalian tinggalkan, tapi ternyata ini bisa kalian lakukan lagi. Satu mimpi mungkin di masa kecil, ada satu keinginan di masa lalu, sesuatu yang sempat kalian, ini kayaknya nggak akan bisa kalian dapatkan, tapi tiba-tiba kalian merasa ini adalah momennya, kalian mendapat callingnya, mendapat panggilannya, dan ini adalah sesuatu yang harus kalian lakukan. Seakan-akan kayak nanti sudah membayangkan kalian akan sukses seperti apa, kalian bayangkan orang-orang yang mendukung kalian, kalian bayangkan bahwa kondisi saat ini lebih memungkinkan. Ingat, sebagai contoh, Gojek itu adalah perusahaan yang karena waktu dan teknologi akhirnya mereka bisa sukses. Dulu sekali ada perusahaan ride hailing yang lain yang ternyata sekitar 5 tahun, 6 tahun sebelum Gojek ini ada, tapi karena handphonenya belum memadai, akhirnya perusahaan itu tutup. Maka ini adalah masalah waktu dan masalah cita-cita yang tiba-tiba datang, dan kali ini kalian merasa cita-cita kalian tepat sekali. Nah, tapi perlu sebuah bantuan. Kalian mungkin harus kursus, harus meminta tolong pada orang yang lebih mengerti dulu, harus nonton video-video YouTube yang menunjukkan cara untuk melakukan ini. Dan ini tidak dari satu sumber saja. Rupanya banyak hal yang kalian nggak boleh sotoy, melakukan ini otodidak saja. Perlu juga agar kalian tidak jatuh ke lubang yang sama. Atau mungkin kalian diminta untuk sekolah lagi, melakukan sebuah penelitian, melakukan sebuah pencarian data yang akurat agar kalian tidak melakukan kebodohan yang dilakukan oleh pendahulu kalian. Dan yang terakhir di sini yang saya lihat adalah cobalah untuk mempersiapkan semuanya sebelum kalian melakukan langkah pertama. Kumpulkan semua data, lihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang gagal mengapa bisa seperti ini. Dan ini kalau saya bilang lebih cocok untuk kehidupan kalian yang mendatang, tidak berhubungan dengan asmara, mungkin juga tidak secara langsung berhubungan dengan uang, tapi bagaimana kalian merumuskan cita-cita kalian. Rupanya apapun yang kalian lakukan sekarang ini kurang. Apapun penghasilannya masih nggak cukup. Kalian merasa kayak ini harus merubah haluan. Dan sepertinya ini adalah mimpi di masa lalu yang akan terwujud di masa kini. Maka untuk para Aries, cobalah untuk ditelusuri apa yang kalian pernah kemarin impikan. Mungkin saat ini, di November ini adalah saat tepat untuk kalian mengeksekusinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke Taurus. 3 kartu untuk Taurus. Kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Oke, kalian mendapatkan kartu The Six of Cups, kartu Judgment, dan kartu The Two of Cups. Nah, ini kalau seperti ini, kartu Cups ini berkenaan dengan emosi kalian, berkenaan dengan perasaan kalian, berkenaan dengan apa yang bergejolak di dalam hati yang sangat mempengaruhi apapun yang menjadi pemikiran dan langkah kalian. Ingat, Cups ada di sini, oke. Swords adanya di otak sebelah kiri, oke. Kalau Wands ada yang di sebelah kanan, dan kalau Pentacles itu ada di kesehatan kita dan di kantong kita. Nah, sekarang kita masuk di The Six of Cups. Apa yang kalian harus coba untuk lihat di sini? Rupanya ini berhubungan juga erat dengan mungkin cinta, mungkin juga dengan perasaan hati kalian. Rupanya kalian butuh mendapat dukungan, butuh mendapat energi yang kalau saya bilang ini tanpa pamrih yang bisa mendukung kalian. Rupanya kalian kemarin sedang down. Mungkin Oktober kalian mendapatkan satu guncangan, satu hal yang membuat kalian trauma. Nah, kumpulkan teman-teman. Kumpulkan orang-orang yang merupakan sahabat. Kumpulkan saudara-saudara kalian. Atau ajaklah orang yang kalian sayangi untuk
mereka ini memberikan semangat, memberikan sokongan. Rupanya ini adalah satu hal yang sangat penting dan sebaiknya kalian perhatikan di bulan November. Untuk para Taurus di sini, hati-hati jika ternyata kalian semua ini down, terus merasa kayak apa yang kalian lakukan ini nggak berarti. Mungkin saat ini kalian berpikir kalau, aduh, kondisi pandemi seperti sekarang ini dengan apa yang kalian dapat, rasanya kayaknya nggak mungkin bahagia ya dengan ini semua. Ingat, ini bisa jadi karena dipengaruhi oleh perasaan kalian dan bukan kenyataan yang sesungguhnya. Ajak mereka ini agar apa? Agar mereka ini bisa memberikan perhatian, agar kalian bisa melihat dari mata, mendengar dari telinga mereka, dan mendapatkan persepsi yang berbeda. Dan karena itu, hati-hati terhadap judgement kalian. Penilaian kalian terhadap apapun yang kalian rasakan, kalian miliki, ini adalah sesuatu yang sangat subjektif dan bisa jadi sangat besar kemungkinannya salah. Maka daripada itu, cobalah untuk mengajak mereka semua ini ada di sekeliling kalian, memikirkan apa yang saat ini terjadi, dan ajak mereka untuk menghitung banyak syukur atau nikmat yang kalian dapatkan, dan hilangkan banyak hal negatif yang kalian kemarin peroleh. Dan yang paling penting di sini adalah, pasangan, sekali lagi ini tentang Cups. Pasangan di sini ini sangat penting untuk mendukung kita. Temukan satu orang sahabat, satu orang saudara yang paling dekat. Ini butuh satu orang yang benar-benar dia mendukung kita, memiliki tekad yang sama. Kalau bisa ini adalah pasangan kita yang sudah menikah, punya suami, punya istri, atau ternyata kalian semua yang masih pacaran di sini atau memiliki hubungan pasangan. Coba untuk ajak mereka untuk memikirkan ini, dan dengan ini apapun yang kalian harapkan ini akan bisa benar-benar kalian lihat secara objektif, dan kalian akan capai dengan perencanaan yang tepat dan waktu yang juga akurat. Ini yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk para Gemini, apa yang harus diwaspadai? Saya juga Gemini nih. Siapa di sini yang Gemini? Kita akan acak lagi untuk Gemini. Apa yang akan terjadi untuk para Geminian ini tadi, oke? Ada the Page of Cups, the Knight of Cups, dan the Sun. Setengah jalan belum ada kartu yang buruk, dan ini satu hal yang harus kita rayakan loh. Artinya vibrasi di bulan November ini penuh dengan positivity. Yang pertama adalah the Page of Cups. Terlalu monoton, terlalu konvensional, kurang kreatif. Jadi kalian ini, kalau kita ingat dulu ada web series nggak solutif. Nah, itu karena kurang kreatif. Jadi kalian diminta untuk berpikir atau melihat dengan cara yang berbeda. Seperti seorang pemuda ini menggunakan cawan untuk memelihara ikan. Dan ikan sendiri itu lambang kreativitas. Bergeraknya nggak maju atau mundur, bisa kemana-mana. Dan mereka ini juga istilahnya memiliki satu kemampuan yang luar biasa. Bergerak cepat dan juga bisa, ya, ikan adalah lambang kreativitas di dalam air yang sangat emosional ini tadi. Jadi kalau di sini artinya the Page of Cups, kalian diminta untuk belajar lebih kreatif lagi. Apapun yang kalian lakukan, ini masih dilakukan secara konvensional. Kalaupun ternyata ini sudah dilakukan dengan cara kreatif, kurang kreatif, lebih kreatif lagi, lebih bermain lagi. Ini yang diminta untuk para Geminian. Dan the Knight of Cups, saat kalian merasa kreatif pun, kalian kadang-kadang merasa kayak, aduh, menyerah. Kalian ini capek, atau kayaknya kok nggak akan bisa mengejar kreativitas yang lebih tinggi lagi. Nah, cobalah untuk berusaha lebih keras lagi. Karena di tengah bulan menuju akhir, akan ada tantangan untuk kalian itu, aduh capek lah, balik kayak biasa aja deh. Akan ada tantangan untuk mager, untuk santai, untuk tidak berpikir lebih dinamis lagi. Nah, ingat, kompetitor kalian ini melakukan sesuatu, mereka berinovasi, kalian juga harus seperti itu. Dan untuk ini, maka penting sekali kalian melakukan banyak hal yang positif di sini. Dan yang saya maksud di sini adalah untuk banyak hal. Kalau ternyata untuk misalkan percintaan kalian selama ini disaingi oleh seseorang, atau untuk usaha ternyata kalian sekarang ini drop, atau untuk misalkan kesehatan kalian selama ini masih ngerasa kurang fit, nah, lakukan dengan cara yang kreatif. Mungkin kalian selama ini selalu berpikir bahwa, aduh, butuh dana besar, waktu besar. Ingat, yang paling penting adalah apa yang ada di kepala kalian, dan menerjemahkan itu adalah hal yang penting. Dan terakhir di sini, kalau boleh saya bilang di sini adalah kalian ini fokus kepada sesuatu yang nyata-nyata aja, sesuatu yang jelas. Jangan memikirkan sesuatu yang halu atau masih di awang-awang. Hindari wacana. Lakukan sesuatu saat itu juga. Jangan melakukan penundaan. The Sun adalah kartu yang minta kalian lugas. Langsung lakukan saja. Kalian berpikir sesuatu yang positif saja. Kalian nggak usah ragu. Dan kalau saya pikir dari kartu The Sun, semuanya ini sebenarnya bersinar. Jalan kalian sebenarnya jelas. Tapi ingat, otak kalian biasanya akan merespon dan membuat mata kalian melihat sesuatu yang kalian inginkan, dan seringnya itu bukan sesuatu yang nyata. Maka The Sun meminta kalian untuk merespon semuanya dengan positif, melihat dengan cara yang lugas, dan kalian akan dapatkan apapun yang kalian akan inginkan di bidang cinta, kesehatan, dan keuangan. Oke?
Untuk Gemini, perhatikan hal itu tadi. Nah, siapa di sini yang Cancer? Oke. Untuk para Cancer. 1, 2, 3. Masih kartu yang ya dibilang baik. Nah, ini ada 2 kartu Swords yang mengapit kartu Seven of Cups. Hati-hati di Seven of Cups. Oke, untuk para Cancer di sini. Yang pertama, ada kartu The Queen of Swords. Kalian ini kalau dibilang usaha, oke, kalian ini usaha. Kalau dibilang kalian ini memiliki satu upaya yang kuat, yes, kalian ini seperti itu. Tapi rupanya kalian saat ini itu melakukannya ini dengan cara yang saklek gitu. Jadi kalau misalkan kalau harus kerja dapat uang banyak itu harus lembur. Nah, kalau seandainya waktu ini diperbanyak, maka penghasilannya akan lebih banyak. Atau misalkan kalau seperti saya nih YouTuber, untuk lebih dapat konten, dapat uang yang banyak, berarti harus bikin konten lebih banyak. Padahal nggak selalu seperti itu. Seorang ratu pun itu bisa memegang pedang. Dan pedang yang dipegang ratu ini sebenarnya akan lebih berbahaya. Karena ratu ini menyimpan perasaan dan juga memiliki logika. Maka lakukan keseimbangan dari logika dan perasaan kalian. Rupanya kalian ini kurang soulful, kurang memberikan kejiwaan terhadap apapun yang kalian lakukan. Rupanya kalian hanya pergi ke kantor, pulang lagi. Rupanya kalian melakukan usahanya ini hanya karena apa yang disuruh oleh orang, apa yang disuruh oleh instruction. Jadi kalau misalkan kita beli mobil, baca instruction cuman itu saja. Nah, coba rasakan mobil ini tadi, rasakan mesinnya, rasakan semuanya. Dan ingat, semuanya ini butuh rasa, butuh keseimbangan, butuh cinta dari seorang ratu, tapi juga ketegasan di tangannya. Maka daripada itu, ini adalah apa yang berkaitan erat dengan kehidupan kalian untuk mewujudkan cita-cita. Langkah kalian ini masih belum memiliki jiwa. Berikan jiwa itu tadi. Dan kartu di sini adalah hati-hati. Kadang-kadang kita terpengaruh oleh sebuah keinginan yang seakan-akan itu jadi kebutuhan. Kalian terlalu sering menonton atau melihat sosial media, melihat bahwa mimpi orang lain adalah mimpi kalian. Tujuan orang lain adalah tujuan kalian juga, padahal kita berbeda dan cara untuk meraihnya pun berbeda. Maka nikmati saja perjalanannya. Rupanya kalian ini terlalu dipengaruhi oleh mimpi yang merupakan mimpi orang lain, dimasukkan ke dalam pikiran kita dan kita menjadi tidak tenang sehingga kita kurang soulful melakukan apapun yang kita kerjakan. Dan ingat, akan ada 2 sisi dalam setiap hal di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, hitung semuanya dan kalian perlu untuk menghitung ini dengan adil dan objektif. Tidak boleh ada subjektivitas. Ini artinya apa? Artinya adalah apapun yang akan langkah kita lakukan ini tadi harus kita lihat secara objektif. Misalkan kita lihat ada orang ini kayaknya kok bisa beli rumah di kala pandemi. Terus kemudian kita ngotot menjual apapun yang kita miliki untuk membeli rumah itu. Padahal mungkin rumah itu tidak kita butuhkan. Maka kembalilah ke diri kita. Apa arti rumah itu tadi? Kalau ternyata memang ngontrak saja itu cukup, maka lakukan ini tadi. Jangan buat mimpi orang lain menjadi mimpi kalian. Untuk para Cancer, perhatikan 3 kartu ini tadi. Nah, Leo akan seperti apa di November 2021 ini? Penghujung tahun sebentar lagi. Dan November ini akan menentukan akankah kita menyeberang dengan sukses atau kita akan memiliki hutang dan juga tanggungan yang belum selesai di bulan ini. Leo, 3 kartu. Oke. Masih kartu yang baik-baik. Jadi belum ada kartu yang sifatnya mutlak dan jelek. Kita lihat bahwa ada seorang pemuka agama yang di sini memberikan satu wejangan. Ini adalah sesuatu yang sifatnya itu hitam dan putih. Ini adalah satu sifatnya baik dan buruk. Maka kalau dari sini sebaiknya kalian coba untuk melihat lagi apa yang membuat kalian sekarang ini tidur tidak nyenyak. Siapa tahu ada banyak hal yang mempengaruhi pikiran kalian sehingga kalian ini merasa bahwa apapun yang kalian lakukan ini membuat kalian itu bingung, linglung. Nah, cobalah untuk kembali ke pokok dari ini semua. Betul atau tidak? Secara nurani ini baik atau tidak? Tanyakan kepada diri kalian. Karena ini adalah sesuatu yang seharusnya mudah. Saat kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, maka kita akan sangat menentang hal itu. Dan kadang kita merasakan ada ganjalan di hati dan pikiran kita. Nah, coba kalian ingat lagi. Siapa tahu usaha kalian ini masih salah. Siapa tahu motif kalian mendekati pasangan kalian ini masih keliru. Siapa tahu kalian menyakiti hati orang lain. Nah, cobalah untuk berpikir secara positif dan juga dengan cara yang positif juga, dan mengingat secara filosofi apa sebenarnya yang kalian ini kejar saat ini. Dan
The Hangman meminta kalian untuk kalau kalian merasa tidak ada jalan keluar, merasa kalian stuck, kegantung dan nggak tahu mau ngapain, jangan dipaksain bergerak, jangan dipaksain untuk bertindak. Siapa tahu cara yang terbaik adalah merubah pola pikir dan melihat dengan cara yang berbeda. Pasti ada satu alasan mengapa kalian ada di sini, dan dengan cara seperti ini kalian nggak akan kesasar berpikir sesuatu, melakukan tindakan yang orang lain tidak sukai. Dan paling penting lagi adalah setiap perjalanan pasti akan menemui titik struggle atau usahanya. Nah, rupanya kalian masalah kesehatan dan keuangan ini agak ada masalah, dan kalian nggak usah takut. Sebenarnya jalan keluar itu ada, tapi kalian nggak sadar atau tidak mau melihat ke arah sana. Nah, mungkin kesehatan kalian akan menurun di pertengahan bulan menuju akhir. Mungkin juga keuangan kalian pun akan seperti ini. Padahal kalian tahu sebenarnya uang ini habis kemana, dan kalian tahu bagaimana cara untuk menyetopnya. Maka bukalah mata, cobalah untuk lebih objektif, dan kalian akan terbebas dari kondisi ini tadi. Oke, kita masuk ke Virgo. Dan ingat, siapa tahu kalian zodiaknya udah lewat, tapi ingat bahwa kalian berinteraksi dengan orang lain. Pasangan kalian siapa tahu zodiaknya berbeda. Seringnya seperti itu. Orang tua kalian zodiaknya berbeda. Bos kalian, orang-orang sekitar kalian. Siapa tahu kalian mau ngintip dan tahu bahwa mungkin mereka memerlukan sesuatu, atau mereka ternyata lebih beruntung dan bisa kalian juga upayakan untuk bisa membantu kalian. Oke, kartu pertama, kedua, dan ketiga. Untuk para Virgo di sini ada satu kepastian, sesuatu yang selama ini kalian tunggu kepastiannya itu datang. Jadi siapa yang tunggu untuk dilamar, disampaikan jadian, atau kontraknya nggak turun-turun, atau ngelamar jadi PNS belum kesampaian juga. Nah, ini adalah moment of truth, sesuatu yang sifatnya itu jelas, distempel, tanda tangan, sah. Oke, ini akan muncul di bulan November. Untuk kalian semua, para Virgo, bersenang-senanglah dan bersukacitalah karena ini adalah sesuatu yang kalian nanti. Tapi, this will not comes free. Jadi kalau saya bilang di sini, butuh bantuan orang-orang di masa lalu untuk membantu kalian. Reuni kalian dengan orang-orang dan mungkin juga teman-teman atau orang yang kalian sayangi dari masa lalu kembali ke sini, ini akan membantu kalian. Entah mereka ini memberikan dukungan atau memberikan bantuan atau memberikan jalan untuk kalian bisa temukan ini tadi. Rupanya ini akan memberikan satu kebaikan terhadap apapun yang kalian nanti, dan ini adalah sesuatu yang kalian nanti selama ini. Jadi ingat, kalian semua yang dalam kehidupannya ini butuh kepastian, ini akan terjadi. Baik cinta, baik pekerjaan, keuangan, apapun itu. Sesuatu yang pasti ini akan terjadi. Di saat ketidakpastian seperti COVID-19 ini tadi, ini adalah sebuah oase di padang pasir. Tapi sayang, ada kartu The Three of Swords. Entah kenapa, nanti di akhir bulan, kalian ini melankolis. Kalian ini tiba-tiba jadi romantis. Ingat, romantis, melankolis itu bukan sesuatu yang positif, tapi ada negatifnya. Kalian tiba-tiba membandingkan rasa atau keadaan atau kondisi yang ada di masa sekarang dengan masa lalu. Tiba-tiba kalian merasa bahwa kalian ini nggak cukup akan apa yang kalian terima sekarang ini. Tiba-tiba kalian merasa harus melihat ke masa lalu dan membawa ke masa kini dan memperbandingkannya lagi. Kalau istilahnya di meme-meme itu, enakan zamanku toh. Nah, seperti itu nggak perlu. Karena kalian perlu hanya melihat ke depan. Masa lalu biarlah berlalu dan ambil banyak hal positif agar kalian bisa mencapai. Dan toh sesuatu yang positif di masa kini dengan bantuan teman-teman kalian ini bisa membawa masa lalu pada tempatnya dan kalian lupakan dengan segera. Ini untuk para Virgo. Nah, untuk para Libra, apa yang akan terjadi? Libra, para penimbang-nimbang nih. 1, 2, 3. Belum ada kartu The Tower atau The Devil. Moga-moga Libra pun tidak. Yes! Ini akan seneng banget karena ini adalah kartu tentang cinta. Nah, untuk para Libra di sini yang mengharapkan cinta, oke. Tapi ini kartu yang lengkap. Jadi kalau saya tuh paling suka kartunya nggak melulu tentang pedang, tongkat, atau pentacles di sini. Tapi kalau lengkap seperti ini rasanya itu happy gitu. Nah, pertama adalah The Page of Swords. Dalam karir kalian, sesuatu yang berhubungan dengan keinginan kalian dan langkah positif serta teknikal kalian ini, rupanya kalian ini perlu melihat
dari kegagalan orang lain, belajar, dan juga mempelajari teknik yang baru untuk melakukan ini tadi. Jadi apapun yang saat ini kalian lakukan, misalkan mendekati cinta atau apa, ada beberapa teknik yang kalian harus tiru, kalian adopsi dari orang-orang lain yang rupanya selama ini belum kalian lakukan. Tapi ini bukan tentang kreativitas. Kalau kalian lihat itu, ingat, ATM, amati, tiru, dan modifikasi adalah cara paling selamat untuk melakukan apapun. Nah, di sini the page of swords, jadilah seorang pembelajar, jadilah seorang student, jadilah seorang yang mempelajari dari orang lain dan ambillah ilmunya dan kalian akan sukses. Ingat, di semua bidang. Dan kalau lihat the lovers di sini, ini adalah bulan untuk mencinta. Rupanya para Libra ini akan mendapatkan kebahagiaan cinta, mendapatkan apapun yang kalian miliki. Mungkin pasangan kalian nggak dibilang cantik atau ganteng oleh orang lain, tetapi kalian merasa happy dan senang saat bersamanya. Rasanya kayak sudah cukup dan kalian berbahagia. Nah, ini adalah satu hal yang positif. Maka buatlah kartu ini untuk memengaruhi kondisi yang lain ini tadi. Dan kalau dilihat dari kartu The Eight of Wands, rupanya kalian perlu untuk mengekskalasi semuanya. Kalian terlalu santai, terlalu rileks, terlalu mager di sini. Cobalah untuk tahu bahwa kalau kamu punya cita-cita, kejarlah cita-cita itu tadi. Ingat, ini sudah November. Ini adalah kartu yang minta kalian untuk melihat ke KTP dan ingat kalian lahir tahun berapa. Lihat ke teman-teman dan melihat mereka ini sudah dapat apa dan kita punya apa. Nah, ada kalanya kartu yang minta kita untuk fokus pada mimpi kita. Tapi ini adalah kartu yang minta untuk fokus dan juga memperbandingkan agar kita nggak santai-santai saja. Tapi dengan semua cinta yang kita dapatkan, seharusnya banyak hal positif yang akan bisa kita lakukan. Selamat untuk Libra, dan kali ini kita masuk ke Scorpio. Ini saya happy banget. Kartu Devil dan Tower belum ada. Dan nggak loh, nih saya tuh baru diomongin. Kartunya ada. Jadi nggak terus saya di sini curang, saya keluarin. Nggak. Tapi memang saya dan nggak tahu ini keluarnya kartu apa. Oke, kalau Scorpio sekarang deg-degan karena memang seharusnya untuk para ini card counter, orang yang menghitung kartu atau orang yang mengerti probabilitas, harusnya ini semakin mendekati akan keluar kartu The Tower atau kartu The Devil. Belum juga. Ternyata untuk para Scorpio, kalian mendapatkan kartu yang berhubungan dengan cups, tapi kesehatan ternyata memegang peranan penting juga. Yang pertama adalah the Ace of Cups. Kalau tadi kita ngomongin cups itu ngomongin soul, ngomongin penjiwaan, ngomongin rasa. Nah, rupanya hidup kalian ini hambar. Nggak ada satu kebahagiaan atau the joy of living di sini. Kalau kalian dapat uang, ya udah dapat aja. Beliin barang hanya karena pengen mendapatkan apa yang kalian lihat di sosial media. Kalaupun kalian ternyata berharap cinta, ini cinta kayak yang sifatnya itu pengakuan atau penaklukan. Misalkan orang ini dikejar-kejar sekian tahun nggak dapat, akhirnya dapat. Padahal setelah dapat nggak ada rasa juga. Fokuslah untuk mengerti bahwa segala hal ini, kalau kita tidak memiliki perasaan dan kasih sayang yang besar, atau soul, atau kalau dibilang ini jiwa di dalamnya, maka ini akan sangat-sangat hambar. Cobalah untuk menghitung ulang lagi apa yang sebenarnya kalian miliki. Pastikan ini bukan mimpi orang lain dan dapatkan apa yang kalian inginkan. Yang ada di sini juga memerlukan kerja lebih keras, memerlukan satu pengulangan berulang kali sampai ini semakin bagus. Saya tahu kalian merasa bahwa yang kalian lakukan sudah cukup, yang kalian lakukan ini sudah bagus, tapi ingat, semakin kalian lakukan ini akan semakin baik. Rupanya perlu waktu untuk kalian dan diri kalian sendiri mengulang-ulang lagi, semakin mahir dan semakin ahli, dan maka semuanya akan semakin baik. Ini berhubungan juga dengan kesehatan. Rupanya kalian selama ini melakukan kesehatannya masih setengah-setengah. Dengan kalian misalkan mengkonsumsi pola makan yang tepat, nggak perlu diet untuk menjadi sehat. Dengan pola olahraga yang tepat, nggak perlu badan kekar atau perlu slim. Oh, kemarin si mbak ini, si Jeng ini rok atau celananya ukuran sekian. Nggak perlu menjadikan orang lain sebagai ukuran, dan kejarlah satu idealisme yang kalian inginkan. Nah, the Queen of Cups di sini sebenarnya memperkuat kartu the Ace of Cups ini tadi. Jika ternyata ini meminta kalian untuk memberikan satu rasa, satu keinginan untuk melakukan ini dengan lebih soulful lagi, maka the Queen of Cups meminta kalian ini untuk memberikan sebuah, kalau saya bilang Queen ini ada satu ketegasan, tapi juga seorang ibu muncul di situ. Nah, ibu itu seperti apa? Ibu itu tanpa pamrih.
Ibu itu melakukan sesuatu nggak hitungan, dan ibu itu melakukan sesuatu dengan tulus. Maka daripada itu, apapun yang selama ini kalian kejar dan belum kalian dapatkan, siapa tahu ketulusan itu belum muncul. Rasa adalah bagaimana cara kita melakukannya. Tulus adalah bagaimana hati kita saat melakukan itu tadi. Maka munculkan ketulusan dalam pekerjaan kalian, dalam keinginan kalian untuk memiliki pasangan, dalam keinginan kalian untuk mendapatkan barang. Ingat, hal-hal seperti misalkan mau beli motor. Oke, kalian mungkin ingin dikagumi oleh orang sekitar kalian. Tapi saat kalian ingin membeli itu dengan tulus, maka pikirkan juga bahwa oh, ini nanti akan mengantarkan saya berangkat ibadah, bekerja, melakukan banyak hal yang juga mungkin saya akan membantu orang lain. Maka munculkan sifat sosial itu tadi. Munculkan banyak hal yang positif yang mungkin kalian di sini nggak mendapatkan keuntungan berupa finansial secara langsung, tapi dengan apapun yang kalian lakukan dan menggabungkan ketiga pesan ini tadi, banyak hal positif dengan value luar biasa kalian akan dapatkan di November ini. Nah, terakhir untuk Sagittarius. Ingat ya, nanti saya akan detilkan lagi. Jadi 3 kartu ini akan saya munculkan lagi dan saya akan bahas lebih detail setiap kartunya turun ke bawah. Kita akan in-depth untuk kalian semua, maka tetap stay di sini. Sagittarius, apakah akan juga selamat? Yes, tidak ada kartu The Tower, tidak ada kartu Death, tidak ada kartu negatif yang muncul di sini. Jadi yang pertama ingin saya katakan di sini ini, The Ten of Pentacles, kalian akan mendapatkan satu rezeki yang luar biasa, rezeki yang akan membuat keluarga kalian juga bahagia. Kalian pun akan dikelilingi oleh orang-orang yang kalian sayangi. Mungkin kalian sekarang berkesempatan untuk bisa kerja dari rumah. Nah, ada satu hal yang kalian ternyata selama ini nantikan terjadi di bulan ini. Mungkin kalian akan bisa melunasi hutang kalian. Mungkin ada satu bantuan finansial yang akan membuat kalian ini happy. Dan kondisi kalian dalam kondisi yang paling prima. Kesehatan kalian luar biasa. Entah kenapa hujan ini nggak akan bisa membuat kalian sakit. Tapi jangan jumawa. Dan yang paling penting lagi, di Empress adalah kalian ini akan dipenuhi oleh rasa. Ya, kalau Empress tadi berhubungan dengan ibu, dengan Queen. Tapi kalau Queen ini ibu, rasa tulus dan ketegasan. Kalau Empress ini rasa tulus tapi sesuatu yang juga bertumbuh semakin besar. Rupanya apapun yang kalian kemarin tanam, benihnya ini akan mulai tumbuh, dan tumbuhnya ini secara pesat. Oke? Jadi kalau boleh saya bilang, misalkan kalian di sini menginginkan cinta dari seseorang, rupanya apa yang kalian kemarin lakukan mulai menimbulkan hasil. Keinginan yang sudah kalian ini cicil menimbulkan sebuah manfaat. Dan juga untuk pekerjaan, rupanya setelah selama ini kalian memberikan soul, memberikan satu semangat dan juga satu ketulusan dalam mengerjakan itu, entah kenapa kalian mungkin yang mendapatkan promosi, mendapatkan satu dukungan, atau mendapatkan kenaikan salary. Itu mungkin saja. Di Empress ini tentang bagaimana pertumbuhan sesuatu yang benih terus menetas menjadi besar dan juga sesuatu yang bertumbuh. Dan terakhir di sini adalah tapi ingat, jangan jumawa. Ada beberapa tawaran yang harusnya kalian ambil tapi ternyata kalau diambil malah akan berakibat buruk. Maka daripada itu akan lebih baik kalian pikirkan dulu sebelum kalian menerima tawaran itu. Mungkin di sini bisa jadi kalian mendapatkan kesempatan dan angin untuk mendapatkan orang yang kalian sayangi. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang mendekati kalian. Maka di sini diminta untuk fokus saja dulu kedua kartu ini dan kalian tunda untuk memberikan keputusan jika ini adalah sesuatu yang baru dan baru muncul di bulan ini. Maka daripada itu selamat, karena secara kesehatan keuangan baik dan secara apapun yang kalian lakukan ini akan bertumbuh dengan pesat di kemudian hari. Oke, ini tadi adalah 12 zodiak yang sudah saya bacakan. Kira-kira bagaimana resonansinya? Apakah kalian mendapatkan itu? Kalau tidak, ulangin lagi. Dan nanti di konten berikutnya saya akan tebalkan lagi. Saya akan in-depth lagi. Kita akan tahu mana yang tadi itu terbayarkan utangnya. Kita akan fokus juga ke masalah pekerjaan. Kita akan fokus ke masalah cinta. Apakah masih akan terus di ghosting, nggak jelas dan sebagainya. Tapi kalau mau lebih jelas dan personal, silakan hubungi nomor di bawah ini. Tapi sebelum itu, kalau kalian hanya ingin menanyakan sesuatu dan mencoba dulu, just stay di sini. Pastikan kalian subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, karena ini akan berseri dan kalian akan bisa menikmatinya dan melihat dari berbagai sisi. Terima kasih sudah menonton tayangan ini dan berikan saran apa yang harus saya bacakan tentang apapun yang berhubungan dengan kalian, dan semoga ini membantu untuk menghadapi apapun kegelisahan kalian dalam kehidupan kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat bulan November.